Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran kama amar. Wassalatu wassalamu Nabiil karim Nabi rahmah wa rahmatul alamin. Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. وعلى آله وأصحابه وأمته إلى يوم الدين. قال تعالى في كتاب الكريم: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر Inna syani'aka huwal abtar. Sadaqallah. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang telah menetapkan hati kita untuk terus beriman dengan kalamnya. Segala puji bagi Allah atas segala nikmat yang Allah anugerahkan di penghujung waktu-waktu di bulan Zulqa'dah yang sementara kita akan menuju Dzulhijjah. Mudah-mudahan Allah senantiasa merahmati setiap amal soleh yang kita lakukan di bulan Zulqa'dah, dan insyaallah bulan Dzulhijjah kita diberikan rahmat umur yang panjang, mudah-mudahan, amin ya Allah ya rabbal alamin. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan beragam nikmat yang lahir maupun batin, sehingga kita masih diberikan kesempatan untuk hidup penuh dengan nilai keimanan dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala yang merupakan bekal yang akan pasti menemani kita di alam kubur. Semuanya akan meninggalkan kita. Suami akan meninggalkan kita, istri akan meninggalkan kita, anak akan meninggalkan kita, bahkan orang tua atau teman bestie kita akan meninggalkan kita. Kecuali kata Nabi SAW, hanya amal soleh yang akan menemani kita. Maka beruntunglah setiap pagi ketika seorang sahabat Nabi, Abu Dzar Al-Ghifari, rumahnya jauh dari Masjid Nabawi. Kemudian berkatalah Nabi SAW, karena seorang Abu Dzar ini setiap habis sholat biasanya langsung harusnya antas salam, dia lantas jalan. Dia langsung ditanya, "Hai Abu Dzar, tunggu. Ketika kamu mempelajari ayat Quran di pagi hari, pada kamu kita ibadillah, itu lebih baik ketimbang kamu salat 100 rakaat. Kalau kamu memahami satu surah, itu lebih baik ketimbang salat 1000 rakaat." Ini betapa pentingnya di waktu pagi hari ini kita mencerahkan diri dengan nilai-nilai Quran, mencerahkan diri dengan firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Karena tidaklah kata Allah ada sebaik huwal huda, dia sebaik petunjuk yang Allah berikan kepada manusia. Dia adalah sebaik-baik nikmat. Ar-Rahman 'allamal Quran, sebaik-baik nikmat yang Allah berikan kepada manusia, yaitu 'allamal Quran, diajarkan Al-Quran. Mungkin hari ini kita tidak merasakan sesuatu yang wah begitu, tapi ketika nanti di hari kiamat atau di alam kubur saja, kata Nabi SAW, maka Quran akan membela kita mati-matian. Akan membela orang itu, akan membela bagi orang-orang yang di waktu dunia rajin membaca Quran, rajin dia menghafal Quran, rajin mengkaji Quran, maka dia akan datang pada hari kiamat, bahkan di alam kubur dan hari kiamat, bahkan ketika berjalan Shiratul Mustaqim, kata Nabi, sampai ke surga, dia pun akan memperjuangkan sampai kita selamat dari itu namanya jalan Shiratul Mustaqim. Mudah-mudahan saksi Allah Subhanahu wa taala yang bersaksi pada hari ini, ya termasuk orang-orang yang diberikan nikmat itu. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Jemaah sekalian dirahmati Allah, mungkin sekedar mengingat, karena manusia umumnya adalah pelupa. Kita adalah makhluk pelupa. Maka ini insan, manusia itu ada kata bahasa manusia, yaitu nasia, lupa. Saya yakin kita semua pasti harus diingatkan, wa zakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin, kata Allah, bahwa berilah peringatan dan beri peringatan
dengan Al-Quran ini kepada manusia, kata Allah, karena sungguhnya peringatan itu Al-Quran ini bermanfaat bagi mereka. Jadi karena kita faktor atau usia sehingga lupa, atau faktor yang lain sehingga penyakit sehingga kita lupa, atau karena faktor mungkin karena kesibukan kita sehingga lupa, maka diingatkan banyak hal oleh Allah. Maka Quran itu 30 juz. Artinya apa? Harus banyak sekali kita diingatkan. Mulai Al-Fatihah sampai An-Nas, seolah-olah Allah mengatakan Al-Fatihah sampai surah Al-Falaq atau surah An-Nas, itu tujukan An-Nas kepada manusia. Jadi manusia ini spesial kita ini. Oleh karena itu, maka kita diingatkan dengan surah Al-Kautsar. Setelah saya coba diteliti dan ulama meneliti, itu pun surah ini adalah surah ke-183 ayat dan 10 kata dan 42 huruf. Dan dia termasuk surah yang paling terpendek di dalam Al-Quran. Saya bertanya, apakah Bapak hafal Ibu surah Al-Kautsar? Insya Allah ya. Kenapa? Karena dia terpendek. Nggak ada yang terpendek selain Al-Kautsar. Ya. Al-Fatihah dia 7 ayat, sedangkan Al-Kautsar 3 ayat. Lebih pendek mana? Al-Kautsar. Jadi tidak ada alasan bagi kita untuk tidak hafal surah Al-Kautsar, karena dia paling terpendek. Dan ini mengingatkan kita bahwa sungguhnya kita adalah manusia terpendek di dunia, ya mungkin ya, atau makhluk terpendek di dunia. Kalau kita bicara tentang Nabi Adam, tingginya Masya Allah puluhan meter. Begitu juga nabi-nabi yang lain. Kita termasuk umat yang terpendek, itu umat Islam. Maka sungguhnya pada dasar umat Islam suka dengan surat-surat yang pendek. Betul nggak Bapak Ibu? Iya, nggak boleh bohong ya. Karena apa? Karena memang itu memang sudah takdirnya Allah itu menetapkan Quran juga dengan sesuatu yang sifatnya singkat padat. Kenapa demikian? Toh kalau bicara tentang Al-Quran seisi 30 juz, ya 30 juz itu mungkin 6.600 itu, ada yang mengatakan demikian, atau ada yang kurang dari itu. Para ulama ahli Quran demikian berkata. Tapi kesimpulannya Quran itu sebenarnya sudah disimpulkan oleh Allah. Jadi 30 juz disimpulkan di surah mana? Al-Fatihah. Kemudian ya, dari 30 juz disimpulkan di ayat kursi. Kemudian dari 30 juz disimpulkan di 2 ayat dari surah Al-Baqarah di akhir ayatnya. Kemudian disimpulkan dari 30 juz di surah Al-Kautsar. Itu kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ternyata itu sudah disimpulkan, sudah dipermudah. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min mudzakir. Allah telah mempermudah, sungguh kami telah mempermudah Al-Quran itu untuk dipahami, untuk dipahami, untuk ditafakurkan, untuk kita amalkan. Itu sudah dipermudah, jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Cuma tinggal walaqad yassarna. Jadi kalimat yassarna ini adalah kami, berarti Allah itu menghargai makhluknya. Siapa yang berperan sehingga mempermudah kita jadi paham tentang Al-Quran? Yang tentu saja Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian warasatul anbiya, para ulama, orang yang konsen dengan Quran sehingga membuat produk cara mudah bagaimana mempelajari Al-Quranul Karim. Ini kalau kita lihat prosesnya begitu. Kenapa Al-Quran dipermudah di surah Al-Fatihah? Karena surah Al-Fatihah adalah inti dari surah dari Al-Quran. Betul. Mulai dari akidah, mulai dari syariat, mulai dari sejarah, semua itu ada di dalam surah Al-Fatihah sebagai intisari. Maka Al-Fatihah itu pembukaan, biar Bapak Ibu tidak kaget, ternyata Quran itu ternyata lama banget yang namanya membaca Qurannya, khotamnya lama banget menghafalnya. Tidak, tapi Allah sudah ngasih namanya semacam stimulasi supaya kita ini termasuk orang-orang yang punya semangat. Coba Bapak Ibu, saya sudah teliti Quran 30 juz.
Ternyata Quran itu materinya itu dia itu seperti gelombang. Tahu gelombang? Kadang naik, kadang turun. Tapi yang Allah lakukan kepada umat ini ketika kita baca Quran itu dipermudah oleh Allah. Pertama, contoh surah Al-Fatihah. Ini bagi orang-orang yang sudah menghafal 30 juz ya. Ini kalau orang yang namanya Al-Fatihah mudah apa gampang? Mudah ngapalnya, susah apa? Mudah. Mudah. Kenapa? Karena jumlahnya sedikit. Kemudian berangkat ke surah kedua, yaitu surah Al-Baqarah. Mudah apa tidak? Susah. Susah menghafal surah Al-Baqarah. Tapi ketika orang yang sudah menghafal, sudah sampai kepada tingkatan susah, ketika ada ketemu surah Al-Imran, dia akan apa? Mudah. Tapi nanti kemudian berikutnya ketika surah masuk An-Nisa, susah. Kemudian masuk Al-Maidah, mudah. Itulah karakteristik Quran, Bapak Ibu sekalian. Dikasih mudah dulu oleh Allah. Biar ada semangat, giningan mudah, kan gitu kan ya. Kira-kira kalau giningan mudah gimana? Suka, itu yang Allah inginkan dengan Quran ini. Supaya kita termasuk pribadi pada yang suka gitu. Pertama suka dulu. Bukan apa? Bahasanya tidak suka dulu, tapi suka dulu. Ini caranya. Ini dakwah Allah kepada umat manusia. Bagaimana cara suka dulu? Supaya ngaji kita pada suka dulu. Gimana caranya? Yaitu harus disiapkan makanan, kan begitu kan? Disiapkan sesuatu yang sifatnya apa? Lahiriah. Kenapa? Karena yang tampak itu banyak lahiriah ketimbang batiniah, sesuatu yang tidak tampak. Ya kalau sesuatu tampak mah agak susah. Ya, susahnya tuh gitu. Kalau zaman Rasul itu begitu memang. Dakwah pertama saja, Bapak Ibu sekalian, itu kalau ngumpulin tuh orang-orang kafir Quraisy, ya masyarakat Quraisy, kumpul, datang, itu apa yang dilakukan Nabi? Dia siapkan kepada Ali, hai Ali, siapkan makanan yang terenak, yang banyak untuk disiapkan untuk apa? Menjamu orang kafir Quraisy supaya Quraisy itu apa? Mau datang. Ternyata benar. Setelah dipanggil oleh Rasulullah SAW, mereka untuk apa? Ada wahyu turun kepada mereka, kemudian apa? Didatangkan makanan yang terpaling enak dibuat oleh Ali ya bin Abi Thalib dengan keluarganya. Akhirnya mereka datang. Baru setelah kenyang, baru disampaikan tentang wahyu. Begitu. Itu cara, bukan hanya cara Allah, tapi cara yang turunkan kepada Nabi Muhammad SAW agar kita itu membuka gampang itu. Kalau bahasa kita mah kalau di masjid ini mah al-arab ngopi gitunya, jangan ngopi. Jadi ngebuka supaya pembicaraan dengan kopi. Itu caranya. Kalau kita bicara tentang bagaimana salah satu cara berdakwah yang disampaikan Allah itu dengan dipermudah. Ya. Kemudian berikutnya, mungkin biar ini kita ada ini yang namanya orang Sunda itu kalau bicarakan muter-muter dulu ya, nggak langsung ya. Jadi kalau kita bicara tentang Quran, surah misalnya contoh, ini ada 2 ayat, 2 surah yang itu disimpan di bawah arsy-Nya Allah. Jadi Allah tidak simpan 30 juz di bawah arsy-Nya, sebagaimana Allah di Baitul Izzah itu dikumpulkan 30 juz itu berbagai kitab turun di sana. Tapi kalau di yang namanya arsy-Nya Allah, di bawah arsy cuma berapa? 2 ayat, kemudian 2 surah. Nah, ini menarik. Setelah coba saya kaji, ternyata memang benar bahwa surah Al-Fatihah itu adalah kandungan seluruh Al-Quran, disimpan di bawah arsy-Nya Allah sebagai kebijaksanaan Allah terhadap makhluknya. Kemudian kedua adalah 2 ayat. Yang pertama adalah ayatul kursi. Kenapa? Karena dia ternyata setelah kita kaji itu adalah intisari akidah. Intisari apa? Akidah. Berupa apa intisari akidah? Sifat-sifat Allah. Agar kita yakin dengan kuasa Allah. Kita yakin dengan namanya kuasa Allah Subhanahu wa taala. Itu dijelaskan dalam detail dalam surah, ada ayat kursi. Kemudian berikutnya adalah 2 ayat terakhir
Di situ disebutkan ternyata ada kalimat yang dimana kalimat itu adalah kalimat intisari bagaimana interaksi kita dengan Allah. Kalau tadi tentang akidah, tadi tentang intisari Al-Quran, sekarang ada intisari dalam apa? Mengamalkan Al-Quran. Apa bagaimana cara intisari mengamalkan Al-Quran? Sami'na wa ata'na. Kita dengar, taat. Ya, bukan kita dengar nanti dulu mikir-mikir dulu, tidak. Tapi apa? Taat dalam arti taat di sini maksudnya adalah melaksanakan apa yang Allah sampaikan. Sami'na wa ata'na. Tidak hal seperti yang tidak disukai oleh Allah kepada Bani Israel ketika disuruh untuk beriman, maka menjawabkan sami'na wa asaina. Kalau dibahasakan kita tuh asoi gitu kan ya. Sami'na kami dengar, tapi apa? Asoi itu asoi itu bermaksiat, menyalahi, tidak melaksanakannya. Maka akhirnya yastabil qauman ghayrakum summa yakunu amsalakum. Akhirnya diganti dengan kaum yang lebih baik. Siapa itu? Umat Islam. Umat Islam itu dia punya karakter apa? Dengar dan taat. Dan kalau dengar taat itu akan memberikan kebaikan, bahkan rasa cinta Allah kepada hamba. Menurut para ulama adalah ketika dia dengar Quran, dia dengar Rasulullah SAW kemudian wa ta'na, dia apa? Mengatakan apa? Kami siap melaksanakan, kami taat. Dan ini yang dilakukan oleh para sahabat radhiyallahu anhum. Semua sahabat itu dan diperintahkan oleh Allah, idadu ilallah wa rasul. Ketika dia disuruh apa, dipanggil oleh Allah Rasul, maka jawabnya sami'na wa ata'na. Maka kalau ada ayat alladzina amanu, maka mereka jawab sami'na wa ata'na. Dan itu sangat disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sok saja misalnya contoh Bapak sebagai pemimpin lah, misalnya sebagai pemimpin kita rakyatnya diperintah oleh pemimpin kebijakannya harus hari ini misalnya beberes, bebersih, kemudian masyarakatnya ikutan, kira-kira senang nggak pemimpinnya? Oh senang banget ya, ngelihat rakyatnya pada apa? Melaksanakan perintahnya. Begitu pula mungkin seorang suami senang kalau istrinya itu apa? Taat. Siap untuk apa? Melaksanakan apa yang disampaikan oleh suaminya, maka dia hargai dengan kalimat sami'na, dia taat, dengar taat seorang istri kepada suaminya, maka apa? Harganya adalah mahal. Apa tuh harganya? Silakan wahai perempuan, seorang istri yang dengar dan taat apa perintah suami, maka dia apa? Masuk surga melalui pintu mana saja. Masya Allah. Bu, jadi ternyata harganya mahal itu. Ya. Kalimat itu saja mempermudah ibu-ibu itu untuk bisa masuk surga tanpa apa? Tanpa hisab, boleh jadi tanpa halangan rintangan. Kenapa? Karena orang nanti masuk surga di akhirat itu banyak halang rintangannya. Halang rintangannya dari suami gara-gara ibu, padahal ibu rajin. Kata Nabi, rajin itu sholat 5 waktu, rajin tahajud, rajin itu puasa, rajin bersedekah. Tapi dia apa? Tidak taat pada suami, nol nilainya. Kenapa? Karena hakikatnya taat pada suami, taatnya kepada Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ini hal yang paling penting. Cuma ibu-ibunya sedikit, mohon maaf ya. Jadi saya bahasnya bukan banyak ibu, banyak bapak-bapak ya. Biar bapak tahu, ternyata bapak-bapak itu masya Allah, ya luar biasa. Jadi Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini poinnya mungkin yang kita inginkan ya. Ketika kita bicara tentang nikmat yang Allah berikan, yang terakhir adalah surah Al-Kautsar, turun surah Al-Kautsar yang diberikan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ternyata Quran surah Al-Kautsar ini adalah surah yang sangat apa? Sangat disimpan di ba'ars Allah Subhanahu wa taala sebagai intisari dari apa? Intisari apa? Bersyukur. Manusia bersyukur itu bagaimana sih standarisasinya, cara mudahnya memahami gitunya. Ada apa prototip, apa namanya itu bahasa itu, aturan-aturan yang tertulis
bahwa manusia yang disebut bersyukur kepada Allah itu cuma berapa? Dua sebenarnya. Cuma berapa? Dua. Manusia disebut orang yang bersyukur manakala dia itu punya karakteristik dua amalan yang dia lakukan. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan inna a'tayna kal kautsar. Jadi sesungguhnya karena Allah itu bersungguh-sungguh memberikan nikmat kepada kita, maka jawabannya kebalikannya kita harus bersungguh-sungguh ketika memanfaatkan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Bayangkan nikmat ini tidak terhitung kal kausar. Kal kausar itu melimpah ruah. Kalau saya cuma dikasih air cuma segini, ya Pak, mohon maaf Bapak, lihat ini air. Ini air bukan apa duit? Ya air, ya oke ya. Tapi kalau bisa dijadiin duit ini ya. Satu ini air ini dikasih, Bapak ngasih ke saya cuma satu. Tapi kalau Allah ngasih ke saya bukan satu botol ini. Dia akan apa? Ketika saya minum, mohon maaf, saya minum nih misalnya contoh ya. Saya minum, bismillahirrahmanirrahim. Segar ya? Segar. Ini tinggal berkurang nggak minumnya? Kemudian ditambah nggak oleh Allah? Halo? Ini kalau hakikat Allah tuh nikmat itu kepada kita itu apa? Ditambah. Kita habis, ditambah. Kita habis, ditambah. Itu kal kausar sampai penuh, sampai apa? Melimpah ruah. Nggak tertampung sebenarnya nikmatnya. Cuma dalam bahasa hadis qudsi Allah menyampaikan kita dikasih 100 nikmat. Ternyata kita cuma hanya dikasih satu nikmat aja di dunia. Makanya kita tuh cepat tua, betul nggak? Cepat tua nggak? Cepat mati, betul nggak? Ya, jadi kita hidup di dunia ini itu serba cepat. Kenapa? Karena kita cuma dikasih satu nikmat. Tapi kalau nanti kita mohon maaf di alam kubur, udah masuk alam akhirat nggak kubur teh? Udah masuk nggak? Udah masuk, buka itu pembuka akhirat. Alam mahsyar udah masuk nggak alam akhirat? Sudah. Kemudian kita nanti namanya ketika nanti kita sudah dibebaskan atau kita sudah diteliti tentang amal soleh kita kemudian layak untuk masuk surga, akhirnya kita masuk surga. Kita ternyata di akhirat itu lebih lama. 99 rahmat Allah turun kepada kita. Kita makanya tuh lebih banyak nikmatnya nanti di mana? Di surga. Ya. Kita juga kalau di dalam kubur coba aja nanti kalau udah meninggal ya. Udah meninggal, nanti udah meninggal ya. Di alam kubur cuma ditanya doang man rabbuka, man nabiyuka. Ya, setelah itu apa? Beres enggak? Beres enggak Bapak Ibu? Apa yang dilakukan orang-orang yang yang di alam kubur? Kalau dia selesai dan bisa menjawab pertanyaan, kalau nggak bisa menjawab pertanyaan kemudian dibantu karena dia sering membaca surah Al-Muluk atau surah As-Sajdah, maka dia itu akan apa? Mendapat nikmat. Dimasukkan ke dalam taman-taman surga. Jadi kasih kenikmatan, kasih taman surga. Itu baru kasih pembukaan doang. Kasih taman surga. Ya kalau dia hidupnya di waktu waktu di dunia banyak sholat, ya dia akan mungkin kalau bahasnya banyak melakukan kebaikan di alam kuburnya. Dia tinggal menunggu waktu. Kalau dia menunggu nanti namanya apa? Di alam kubur nanti menunggu apa? Nunggu itu namanya doa dari anak-anaknya, dari besti-bestinya. Nunggu itu teh, ya nungguin, ya. Ya, kalau misalnya baca barakat Fatihah buat dia, buat roh buat dia, maka insya Allah dia senang. Kalau sedekah misalnya atas nama dia, maka dia sangat senang. Artinya apa? Mereka sedang menunggu dan mereka adalah orang-orang yang insya Allah sangat bahagia bila mana dia melewati masa-masa sulitnya ketika ditanya munkar nakir, tapi itu hanya sebentar. Tapi kalau misalnya dia mampu bisa melewati itu dan mendapat syafaat Al-Quran, maka dia akan dipermudah dapat nikmat itu taman-taman surga.
dan bahkan dia itu akan menunggu doa dari apa? Dari anak-anaknya, keturunannya, suaminya. Kalau mungkin suami masih hidup, istrinya, kalau istrinya masih hidup, menunggu di sana sampai hari kiamat. Masya Allah, luar biasa. Itu nikmat yang Allah berikan. Jadi kalau orang yang sudah meninggal, kalau sudah selesai itu dapat nikmat sebelum dia didatangkan di alam mahsyar. Jadi sebenarnya yang lama di alam kubur apa di alam mahsyar? Halo, tergantung meninggalnya ya. Tapi kalau Nabi Adam alaihissalam sampai sekarang di alam kubur enggak? Di alam kubur enggak Bapak Ibu? Wah, berarti lama itu tuh alam kubur itu. Ya kalau alam mahsyar ini kata ulama, ijma ulama, alam mahsyar cuma 1000 tahun. Lama apa sedikit? Tetap lama. Nah, kalau di dunia berapa tahun? Di dunia paling lama puluhan tahun. Ya paling lama paling puluhan tahun. Tapi kalau kita nanti di alam mahsyar sampai 1000 tahun. Masya Allah. Jadi oleh karena itu harus kita manfaatkan ini nikmat yang Allah berikan. Inna a'tayna, satu aja baru nikmat. Kalau bab hadis, saya mungkin kalau belajar mungkin tafsir itu namanya macam-macam pendapatnya. Kalau Kausar itu ada yang mengatakan adalah nikmat surga, diberikan surga. Itu nikmat yang paling besar. Kemudian ada juga Al-Quran, itu nikmat yang paling besar. Kemudian ada lagi juga umat Islam dengan jumlah yang apa? Umat Islam ini termasuk Nabi itu diberikan umat Islam jumlah yang paling banyak. Itu nikmat yang paling besar. Karena Nabi itu suka sekali kalau umatnya banyak. Inna mukasil umam. Nabi itu sangat banyak apa? Bangga dengan umatnya itu yang banyak. Makanya kata Nabi, wanita yang dinulukan di surga itu adalah al-wulud al-walud dengan al-wadud al-wulud, yaitu wanita yang kasih sayang dan dia banyak anaknya. Itu dicintai oleh surga. Kenapa? Karena Nabi suka dengan umat yang banyak, bangga dengan umat yang banyak. Karena semakin banyak umat, maka akan semakin banyak kebaikan tersebar di mana-mana. Semakin banyak umat Islam, maka akan semakin banyak itu namanya apa? Doa-doa yang dikeluarkan dari apa? Dari lisan Nabi umat Nabi Muhammad SAW kepada Nabi Muhammad SAW. Maka kalau kita kan sering salawat kepada Nabi, betul-betul. Setiap malam Jumat, di hari Jumat kita bersalat, Allahumma salli ala Muhammad. Kita sering ucapkan itu ya. Itu suka Nabi SAW. Dan itu mengangkat derajat Nabi SAW ke maqamam mahmudan. Jadi Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Inna a'tainakal kautsar, mungkin kalau namanya itu banyak. Nikmatnya itu banyak. Mulai nikmatnya tadi apa saya sebutkan apa? Nabi diberikan sebagai seorang nabi, itu nikmat yang paling besar. Kemudian kedua adalah diberikan itu Nabi Muhammad SAW, itu Al-Quran. Saya baca dalam kitab Nukat Walun Kailang Imam Mordi. Kemudian apa? Al-Quran, itu nikmat yang paling besar yang Allah hadiahkan. Karena dia adalah kesimpulan dari Taurat, Injil, Zabur. Semua kitab itu ada dalam Al-Quran. Dan ternyata diberikan kepada apa? Umat Nabi Muhammad SAW. Kemudian Al-Jannatu tajri min tahtihal anhar. Nikmat yang paling besar juga kita dikasih nikmat. Satu kapling surga kita akan dipenuhi dengan Bapak Ibu dengan apa? Sungai-sungai yang mengalir. Masya Allah. Ada sungai susu, ya. Ada sungai apa? Khomar. Ada sungai itu namanya apa? Macam-macam sungai. Pokoknya air. Insya Allah akan kita dapati nanti di surganya Allah Subhanahu wa taala. Itu nikmat. Amin. Tambah lagi istananya, tambah lagi bidadarinya. Masya Allah Bapak. Ngarugi Bapak mungkin nyesal hari ini dapat apa istri gitunya tidak cantik seperti orang Arab, tapi insya Allah nanti di akhirat Bapak Ibu, mohon maaf Ibu, itu juga bidadari itu memang sudah ketetapan Allah berikan kepada kaum laki-laki, ya dapat 73 bidadari satu istana. Bisa bayang banyak istana yang Allah hadirkan, tinggal aja kita ngirim nggak bangunnya. Kalau kita rajin kata Nabi SAW baca la haula wala quwwata illa billah setiap hari, maka apa? Terbangunlah istana di surga.
Kalau kita sering baca Al-Ikhlas setiap habis sholat baca 10 kali asra marrah bainallah qasunul jannah, maka akan disediakan, dibangunkan di surga itu istana, gara-gara cuma baca Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Cuma 10 kali bangun itu istana. Masya Allah, kemuliaan luar biasa itu Al-Quran. Nah, ada lagi kalau Bapak Ibu sering sholat duha 8 rakaat, maka kata Nabi SAW akan dibangunkan istana di surga. Saya nanya, yang paling mudah apa? Baca la haula wala quwata. Baca itu namanya tadi surah Al-Ikhlas 10 kali. Baca surah melaksanakan sholat duha 8 rakaat di pagi hari. Baca yang paling gampang la haula wala quwwata illa billah. Tumbuh itu semua nikmat kata Nabi. Mulai dari pepohonannya, buah-buahannya, bidadaranya ada juga gitu. Semua nikmat itu akan ditampilkan kita memakai kalimat-kalimat yang mudah itu. Itu nikmat yang luar biasa Bapak Ibu sekalian. Jarang sekali kita perhatikan, kalau nggak diingetin gini makan poho orang mah. Betul. Oh, ternyata semua surga itu nikmat itu melalui pintu-pintu ilmu tadi. Pintu-pintu amalan soleh yang mungkin boleh jadi kita lalaikan atau kita lupakan. Ternyata itulah yang membuat kenikmatan begitu banyak akan terjadi nanti di akhirat kelak. Nabi pernah jalan-jalan di surga. Di surga itu ternyata cuma padang rumput. Ternyata Nabi bertanya kepada Jibril, kenapa Jibril kok ternyata yang namanya di surga ini tidak sesuai dengan apa yang diberitakan dalam Al-Quran, cuma hanya padang rumput aja ya Jibril. Maka kata Jibril, wahai Muhammad, sesungguhnya umatmu ini yang masuk surga ini kan belum meninggal. Dia tidak pernah kirim itu amal soleh. Masya Allah, tidak pernah kirim amal soleh. Akhirnya cuma padang rumput. Ya, sayang banget. Pernah ngelihat padang rumput? Ada apa di situ? Itu makanan kambing. Ya, makanan itu namanya binatang ternak. Tapi sebenarnya kita itu bukan itu. Maka diajarkan oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam supaya kita itu sering ngirim kebaikan. Nah, itulah yang Jannatul Ghaliyah disebut Nabi. Surga itu mahal. Jawabannya dengan apa? Pengorbanan. Nah, ini yang sebenarnya yang kita harus lakukan. Kita ngantuk hari ini, kita korbankan mata dulu, betul kan? Supaya bisa melek. Kita lagi ngantuk ini telinga ini, gitu. Kita korban untuk siap untuk mendengarkan itu nama ayat Allah. Itu pengorbanan. Maka bahasa menurut para ulama, kurban itu bukan hanya sekedar menyembelih setahun sekali. Bukan sebenarnya. Kurban itu bisa juga amal soleh. Kurban itu juga bisa dengan kebaikan hari ini yang kita lakukan. Itu adalah bentuk pengorbanan. Tapi kurban yang diharapkan adalah kurban yang paling maksimalis. Paham? Halo? Ada minimalis, ada middle, ya bahasa Inggris ya betul ya, middle ya. Ada maksimalis, jadi kalau ingin masuk surga, karena Allah juga mengorbankan, artinya bukti bahwa Allah itu maha kuasa atas segala sesuatu itu semuanya. Allah mengorbankan atau memberikan yang terbaik. Bayangkan, malaikat itu layak turun, dia itu kalau ibadah nggak pernah bosan, ibadah tidak pernah bosan. Nggak pernah capek, nggak pernah lelah, nggak pernah ngeluh. Tapi pernahkah dengar ayat Quran? Pernahkah dengar dalam hadis bahwa yang namanya malaikat itu dijanjikan surga, dinikahkan dengan bidadari, dikasih nikmat, padahal ibadahnya dengan kita lebih mana? Lama, lebih bagus, lebih baik mana? Ibadah malaikat apa ibadah manusia? Saya nanya. Lebih banyak malaikat. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Dia itu La ya'suna, enggak pernah bermaksiat sedikit pun dalam hidupnya, tidak pernah bermaksiat kepada Allah apa yang diperintahkannya. Enggak pernah. Enggak pernah sedikit pun untuk niat berbuat maksiat. Tidak pernah misalnya ya Allah, saya capek masa dari penciptaan sampai hari kiamat saya di sujud. Itu di langit itu begitu, Pak.
ya Allah, saya berhenti aja jadi malaikat. Kerjaannya cuma hanya nyari apa? Nyari orang-orang yang berzikir, orang lagi majelis ilmu gitu ya. Itu kan malaikat kan kata Allah, ya wahai malaikat, saya perintahkan malaikat rahmat, sakinah, kiram bararah, safara untuk apa? Cari itu di masjid-masjid mana yang ada dalamnya itu ada yang sedang berzikir, sedang menuntut ilmu. Rahmatlah, ampunilah doakan mereka. Berikan sakinah kebahagiaan kepada mereka. Itu perintah Allah kepada malaikat. Terus malaikat berkata begini, ya Allah, aku capek nyari-nyari orang. Ada cerita malaikat seperti itu? Tidak ada. Tapi balasan Allah kepada malaikat, coba beda dengan kita. Balasan Allah kepada kita sebagai manusia melebihi balasan namanya kepada malaikat dengan kemuliaannya. Masya Allah. Betul nggak? Bersyukur nggak kita? Jadi manusia bersyukur nggak? Halo? Kita bersyukur nggak kita sebagai manusia? Cuma ternyata Allah ngasih syukur cuma hanya 2. Kalau kamu mau benar-benar bersyukur atas segala nikmat itu, maka apa? Lakukanlah 2 ini aja. Apa itu? Maksimalis. Ada satu kata maksimalis ini adalah sesuatu apa? Saat dimana kita harus beribadah. Contoh, di bulan Ramadan, kapan maksimalis kita beribadah? Saya nanya, yang bisa jawab boleh pulang duluan. Apa? Malam Lailatul Qadar. Itu yang sebenarnya diajarkan bagi Nabi. Bagaimana kita itu apa? Maksimalis kapan? Ketika di malam Lailatul Qadar. Kapan kita maksimalis di bulan Dzulhijjah? Tidak ada amalan yang paling dicintai oleh Allah di bulan Dzulhijjah itu apa? Menyembelih apa? Kurban. Kalau haji belum tentu kita semua bisa haji. Betul? Halo? Siapa yang sudah dipanggil hari ini mau berangkat haji ada? Tidak ada. Karena itu pilihan. Itu duta-duta Allah itu pilihan. Karena dia butuh waktu untuk bisa haji. Kecuali apa? Kemenak mah tiap tahun haji. Mohon maaf Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah. Itu kita cerita itu begitu. Jadi bagaimana nikmat Masya Allah tabarakallah, maksimalis ini sesuatu yang Allah inginkan. Kenapa? Karena ketika kita berkurban kan kita kudu keluar uang. Betul. Ketika ibadah fasholli li rabbika wanhar, Allah cuma ingin kalau kamu namanya mohon maaf sholat itu harus punya ligoyah. Apa ligoyah Pak? Ini maksimalis, kita bicara maksimalis, bukan minimalis. Kalau minimalis mah kita cuma ngerjain, melaksanakan sesuai dengan kewajiban, betul kan? Sholat 5 waktu. Ini berapa? 5. Ini berapa? Nah sekarang ini dicabut, kira-kira mau nggak? Tangannya dicabut, mau nggak? Ini bagaimana bukti Allah ngingetin terus 5, di jari kaki juga 5, supaya kita jangan sampai lupa sholat 5 waktu. Kalau sudah orang sudah nikmat waktu, habis yang namanya amal solehnya, habis waktunya yang dengan kesia-siaan, habis dengan apa? Berbagai macam nikmat itu akan dinilai apa? 0 oleh Allah. Itu sholat. Karena kalau udah sholatnya aja sudah tidak diperhatikannya, maka kata Allah kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nggak ada jaminan hari itu dia. Contoh sholat subuh dia tinggalkan. Ya, maka saya kalau ada murid begini, saya suka nanya, ini anak masih kecil, mohon maaf ini anak kecil, murid saya, santri saya masih kecil SD, ada yang TK, SD, SMP. Kalau ada yang bisa telat, dia Ustaz, saya nanya suka evaluasi. Ini evaluasi sholat subuh. Saya evaluasi sholat subuh aja, karena itu adalah awal dari keberkahan untuk hari itu. Mau sholat subuh nggak? Ustaz, saya nggak sholat subuh, gitu ya. Bangun jam berapa? Jam 6, Ustaz, gitu kan. Terus saya bilang, kamu tetap harus melaksanakan sholat subuh walaupun kamu bangun jam 6. Saya bilang, kenapa Ustaz? Ya kan kamu bangunnya jam 6. Diusahakan kamu kalau bisa jangan sampai jam 6, karena sholat subuh kita sekitar jam 5 kurang, saya bilang begitu. Ternyata benar.
Setelah saya evaluasi berikutnya dia berubah. Alhamdulillah. Jam berapa? Jam 5 Ustaz. Nah, minimal jam 5 naik gitu tuh. Pas lagi apa? Udah pada pubar Bapak Ibu misalnya pada keluar dari masjid gitu. Kenapa? Karena ada jaminan. Kalau dia sudah sholat subuhnya bisa, maka dia akan dijamin oleh Allah namanya rizkinya, namanya ibadahnya, dia bisa melaksanakan sholat zuhur, dia bisa melaksanakan sholat asar dan sebagainya. Kenapa? Itu pembuka pintu rahmat. Cuma masalahnya kita itu baru amalan, bukan lil goyah tujuannya. Kenapa? Karena sholat itu punya tujuan. Nah, ini harus kita pahami. Apa tujuannya sholat itu? Inna sholata tanha 'anil fahsya wal munkar. Menurut para ulama, ada sebagian ulama mengatakan sholata tanha itu mencegah perbuatan keji dan mungkar, tentang membuat perbuatan pada diri kita dan perbuatan mencegah perbuatan dosa pada diri kita dan berdosa kepada orang lain. Masya Allah. Jadi ini posisinya kita harus paham nih. Jadi ketika kita ditakdirkan diperintahkan sholat, kita juga harus bisa mampu bisa menjaga diri kita dari dosa dan menjaga diri kita dari dosa untuk menzolimi orang lain. Karena ada orang sholat Allahu Akbar punya niat, dia datang sholat nyuri kotak infak, ada niat untuk datang ke masjid dia sholat untuk nukar sendal atau sepatu yang bagus. Itu banyak kejadian kayak gitu Pak, mohon maaf Pak. Jadi sholatnya itu tidak menghantarkan kepada lil goyah. Apa lil goyah? Tujuan. Jadi ini puncaknya sholat itu bagaimana sholat itu mampu bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar. Halo Bapak Ibu sekalian, ini PR kita banyak. LGBT sudah di mana-mana. Mohon maaf Bapak Ibu, saya ini lagi sedih sebenarnya. Sebagai ustadz juga mikir bagaimana caranya supaya anak-anak ini kita anak-anak ini banyak dikasih namanya nasihat oleh Google, betul kan ya? Oleh medsos, betul kan? Oleh berbagai media, Instagram, mungkin TikTok, atau mungkin apalagi berbagai macam itu media medsos yang kita sering temukan. Nasihat-nasihat yang menuju kepada keburukan, kemaksiatan itu seliweran Pak. Dan bahkan sekarang saya dengar itu, saya cukup sedih gitu ya. Ketika ada cerita seorang pasien saya cerita, Ustadz, aduh saya gimana Ustadz, saya ini bingung, suami saya sudah tidak ada, sekarang ini kejadian ini tidak ada sosok ayah yang bisa mengajak anak saya ini laki-laki ini untuk dia menjadi seorang laki-laki. Maksudnya apa Bu? Anak saya udah masuk LGBT Ustadz. Waduh bahaya. Ya, dia lulus kuliah SMA? Udah lulus kuliah SMA Ustaz. Dia masuk grup namanya LGBT. Jadi kalau udah masuk grup itu agak susah keluarnya. Jadi ini saya memikir, ya Allah, negeri Indonesia ini negeri Islam, negeri yang mayoritas Islam. Tapi nilai-nilai itu banyak dimasuki dengan nilai-nilai yang tidak Islami. Dan ini bisa kebayang, saya kasih tahu Bapak Ibu sekalian, ini salah satu penyebab. Bila ini tidak kita coba rem ini, kita awasi anak-anak kita ini LGBT ini, maka sangat dipastikan akan terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan dari langit. Itu kata Allah. Ketika Nabi Lut cerita tentang Nabi Lut, tentang kaum Lut yang mereka itu mulai istrinya kemudian kaumnya melakukan LGBT, suka dengan laki-laki dengan perempuan dengan perempuan. Apa yang terjadi? Turunlah kisah minas sama, dari langit itu akan datang. Berupa apa? Berupa bisa Andromeda, bisa juga berupa yang namanya sesuatu yang membahayakan bagi penduduk bumi. Dengan cara kalau udah umat Islam yang paling besar di dunia ini, Indonesia itu melakukan kemaksiatan seperti itu. Kalau negara yang lain mah nggak akan jadi tolak ukur. Karena tolak ukur sekarang di dunia itu cuma Indonesia sebenarnya. Islam aja, para ulama di Timur Tengah tolak ukurnya mereka mengatakan sebenarnya yang menjadi kebaikan itu banyak di Indonesia. Tolak ukur di syariat nih, mohon maaf ya, karena kita katulistiwa, kita tuh moderat, kalau itu pertengahan, negara penuh dengan nikmat yang banyak pertengahan semuanya. Jadi makanya Islam itu sebenarnya yang paling pas untuk bisa diamalkan dengan baik itu orang Indonesia. Beda dengan orang Arab. Orang Arab itu panas kan cuacanya? Hawanya panas nggak? Bawahnya panas. Indonesia mah nggak panas, nggak
Dingin, ini hebatnya. Makanya orang Indonesia itu sebenarnya yang paling layak megang Islam itu kemudian di akhir zaman itu orang Indonesia. Kenapa? Karena Indonesia itu paling apa? Moderat, dan itu ada dalam Islam. Ya. Islam kuncinya adalah moderat sebenarnya. Tidak apa? Tidak belok ke kanan, tidak belok ke kiri. Tidak ekstrim kanan, tidak ekstrim kiri. Tapi kita ekstrim. Betul betul. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jadi li rabbik. Jadi kita punya tujuan. Tujuannya apa sih sholat? Ini harus kita terus lakukan. Karena itu apa? Maksimalis dalam ibadah kita dalam sholat. Yang ketiga, mohon maaf, yang kedua, Bapak Ibu sekalian, fasholli li rabbika wanhar. Jadi yang dimasukkan fasholli li rabbika wanhar yang tadi saya sebutkan banyak. Ya, banyak apa? Namanya maknanya di dalamnya. Tapi dengan kurban wanhar itu wanhar. Tahu wanhar? Menyembelih. Ini wanhar pakai huruf apa? Ha. Ha di mana posisinya? Tengah. Makanya kalau orang menyembelih di mana? Di tengah kan? Di tengah. Itu Allah sudah sampaikan. Jadi caranya apa? Maksudnya apa? Kurban. Kurban makna asli maksimal. Kurban bagaimana kita berkurban kepada orang lain dengan maksimal. Kumaha. Contoh tadi kita dapat uang. Kalau misalnya uang kan biasanya kalau kita sedekah kan ada yang pakai yang coklat, ada yang pakai merah, betul kan? Ada yang pakai biru kan, betul kan ya? Tapi kalau kita hari itu berapa? Ada yang coklat nggak? Pasti. Ada yang apa? Merah nggak? Ada uangnya. Ada yang kemudian yang biru nggak? Ada. Yang merah apalagi yang 100.000. Kenapa? Karena itu jumlahnya kita berkurban, berimpak pada hari itu berapa? 3 juta, ada yang 3.500.000, ada yang 3.600.000, ada yang 3.700.000, satu kambing atau bukan satu sapi, dan 7 sapi itu satu orang dihargai berimpak 3,8 juta atau 3,89. Saya nanya sekarang, siapa yang siap hari ini berimpak 3,8 selain kurban? Itu maksimalis itu tuh. Maksimalis. Jadi Allah mengajarkan maksimalis supaya apa? Setahun ke depan, mohon maaf, kita itu nggak anggap berat ketika apa? Berimpak. Jangan sampai, mohon maaf, kita sudah rajin setiap tahun cuma berimpak, tapi apa? Setiap kenceleng Jumat atau setiap hari itu kenceleng itu kosong di masjid. Jadi ajaran Allah mengatakan pentingnya maksimalis di satu saat seperti apa yang dilakukan Nabiullah Ibrahim. Ibrahim maksimalis nggak kurbannya? Pada setiap, mohon maaf, setiap tahun dia ratusan kambing dia itu apa? Sembelih. Nabiullah Ibrahim. Bukan satu. Tapi ketika ditanya itu, ya dipuji oleh orang-orang, wahai Ibrahim, kamu itu Masya Allah luar biasa, ya. Setiap tahun menyembelihnya berapa? 100 sampai mungkin 1.000 kambing, Masya Allah, domba gitunya. Terus kata Nabiullah Ibrahim berkata begini, kalau misalnya ada lebih dari itu akan kusembelih bila anakku ada. Itu dia mampu berkorban. Kemudian dijawab ketika Allah takdirkan kepada dia, kemudian apa? Disuruh sembelih, dia melakukan hal itu. Adakah manusia malah bisa melakukan itu? Saya nanya, tidak ada. Maka Nabi Ibrahim disebut sebagai qudwatun hasanah. Pertama, baru kepada Rasulullah, laqad kana lakum fi rasul uswatun hasanah. Jadi kedua hasanahnya kita itu Nabiullah Ibrahim, kedua Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam kurban. Masya Allah. Begitu Bapak Ibu sekalian. Jadi maksimalis tapi punya pengaruh. La yanaluhuma wala dimauha walaki yanaluhu taqwa minkum. Jadi yang membuat kita itu bisa diterima amal kebaikan kita ketika di hari Nahr tadi, di hari 10 Zulhijjah itu, di hari kurban itu adalah bukan dari apa? Dagingnya, bukan dari apa? Dari apa? Darahnya, tapi dari takwa minkum. Jadi takwa itu artinya proses yang dilakukan ibadah terus menerus, yang bukan hanya pada saat itu tapi berbekas pada diri dia. Hablum minallahnya tetap jalan dalam ibadah kepada Allah, memperbaiki diri dengan melalui sholat, kemudian ibadah sosialnya tetap jalan dengan
simpelnya adalah puncaknya adalah melakukan hal itu dan terus melakukan dan tidak pernah berhenti. Wallahu a'lam bishawab. Sederhana tapi mudahan manfaat ya. Mohon maaf Bapak Ibu sekalian karena berhubung tidak ada pertanyaan ya, ditutup ya. Ya, kita tutup. Alhamdulillah. Karena sesuatu itu sudah jelas ya dalam surah Al-Kautsar. Mudah-mudahan bagi al-fakir bagi saya manfaatnya juga buat Bapak Ibu sekalian yang hadir, wabil khusus di YouTube Masjid Al-Arab ya. Mudah-mudahan yang mendengarkan, yang menyaksikan, lihat saya sudah salurkan ke beberapa channel saya ya, ada 3 yang mudah bisa menyaksikan, yang mudah-mudahan dan subscribe ya subscribe ya, mudah-mudahan jadi infak ibadah bagi para teman-teman semua. Dan mudah-mudahan saya juga membuka pesantren Ruku untuk kembali membuka menerima santri-santri baru mulai TK, SD, SMP, SMA yang mudah-mudahan bermanfaat anaknya, jadi kita jadi anak yang soleh dan soleh dengan kehadiran Quran di tengah-tengah mereka, mudah-mudahan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Barakallahu fikum. Kita doa dengan baca sederhana, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kemudian kita doakan buat orang tua kita, Rafil walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Kita doakan buat istri anak kita supaya soleh dan solehah. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Kita doakan yang sedang sakit, ya Allah sembuhkan mereka, ya Allah angkat penyakitnya. Kita yang sedang sakit, Allah Rabbana silba syafila dan tasyafila syifa'anil syifa'al saqama. Ya Allah yang hadir ini atau dia yang menyaksikan kami yang mungkin kesulitan ekonomi, ya Allah mudahkan urusan ekonominya, angkat derajatnya, ya Allah. Allah rizqna rizqan wasi'a, rizqan mudha'afan, rizqan mubarakan, rizqan min haitsu la yahtasib. Ya Allah yang hari ini kami semua yang belum Engkau panggil ke Baitullah, ya Allah, untuk melaksanakan haji umrah dan juga melaksanakan kurban, ya Allah mudahkan ya Allah, warzuqna ya Allah ziyarah Makkah wal Madinah lil umrah wal haji, ya Allah birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma yassir umurana fid dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Qidawatana walhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.